Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily. Analisa teknikal saham sebanyak 20 saham, yang mana saham-saham ini merupakan request dari teman-teman yang ada di grup WA dan grup Telegram saya. Saham-saham ini bisa kita simak pergerakannya di tanggal 9 September 2021. Yuk jangan berlama-lama, kita gas! Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya mengulas analisa teknikal 20 saham, yang mana 20 saham tersebut merupakan request dari teman-teman yang ada di grup WA dan Telegram saya untuk dianalisa pada video kali ini. Hari ini tanggal 8 September 2021, IHSG closing di angka 6.026 maksud saya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross ya. Sudah mengalami dead cross. Kemudian hari ini pun closing breakdown dari EMA 90 dan EMA 21 serta support sideways-nya ya. Closing breakdown dalam keadaan breakdown dari support 6050 sebentar 6054 dan breakdown dari EMA 90 serta EMA 21. Untuk besok menurut saya jika tidak mampu bertahan kembali breakout dari 6054 ya, jika besok tidak mampu kembali breakout 6054, ada potensi IHSG akan menyentuh support trendline garis kuning ini. Ya, ada potensi untuk menyentuh support trendline yaitu di kisaran angka 5.990 untuk terdekatnya. Namun apabila besok mampu kembali breakout dari 6.054, ada potensi IHSG akan menyentuh angka 6.077 hingga 6.094 yaitu di EMA 21. Oke, seperti itu menurut saya untuk analisa dari IHSG. Untuk mengingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menonton video ini atau baru hadir di channel YouTube ini, jika berkenan silakan bergabung di grup WA saya dan grup Telegram saya. Link grup ada di deskripsi video. Teman-teman nantinya manfaat dari bergabung di grup tersebut bisa request saham yang ingin dianalisa ya. Oke, selanjutnya saham yang ingin saya ulas yang pertama adalah INDY, Indika Energi Tbk. INDY hari ini closing di angka 1370 ya, closing di atas EMA 21. EMA 21 di angka 1360. Hari ini meningkat atau mengalami kenaikan disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya. Hari ini di tanggal 8 September 2021. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya terindikasi akan terjadi dead cross karena garis sinyal dari stokastik RSI yang berwarna biru terlihat menukik ke bawah atau mendekati garis sinyal stokastik RSI warna orange. Ya. Untuk besok menurut saya jika tidak mampu breakout dari EMA 90 dan kemudian bertahan di atas EMA 90, ada kemungkinan pergerakan INDY berada di rank 1355 hingga 1370. Tetapi jika besok mampu breakout dari EMA 90, maka INDY menurut saya ada potensi untuk kembali menyentuh 1400 hingga 1420. Kemudian jika saya menggunakan rasio Fibonacci retracement, sebentar saya coba buatkan dulu.
Oke, untuk besok jika tidak mampu breakout dari EMA 90, menurut saya pergerakan dari INDY ada di 1365 hingga rasio Fibonacci 0,382 yaitu di angka 1395. Kemudian jika tidak mampu bertahan di angka 1355, menurut saya pergerakan dari INDY ada potensi turun terdekatnya yaitu di angka 1335. Untuk saham INDY seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham WMUU, Widodo Makmur Unggas Tbk. Hari ini closing di angka 169. Breakdown atau dalam keadaan closing breakdown dari EMA 90 yaitu breakdown dari 175. Masih di atas EMA 21. Namun hari ini penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang terlalu tinggi ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah, belum ada indikasi untuk mengalami golden cruise. Menurut saya untuk besok adalah intinya dari WMUU adalah tidak mengalami closing breakdown dari EMA 21 ya, yaitu closing breakdown dari 162. Jika tidak mengalami closing breakdown dari 162, menurut saya pergerakan dari WMUU masih di area 162 hingga 176 untuk besok. Tetapi jika mampu kembali breakout dari 176, kemudian breakout dari resistance trendline ini, warna garis putih ini, menurut saya ada potensi dari WMUU akan kembali naik terdekatnya di 189. Ya, jika mampu breakout dari 176 serta resistance trendline garis putih ini. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari EMA 21, yaitu closing breakdown dari 162, maka ada potensi pergerakan dari WMUU akan turun. Jika tidak mengalami closing breakdown dari 162, pergerakan dari WMUU menurut saya ada di kisaran 162 hingga 176. Untuk WMUU seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham PTBA. Bukit Asam Tbk. Hari ini closing di angka 2.300, mengalami kenaikan harga untuk hari ini, dan jika dilihat dari volumenya mengalami kenaikan volume pembelian menurut saya. Dilihat dari stokastik RSI-nya terindikasi akan sudah mengalami jenuh jual. Untuk besok menurut saya adalah jika PTBA ini mampu breakout dari 2320, ada potensi PTBA akan menyentuh yaitu di angka 2360. Tetapi jika tidak mampu breakout dari 2330 dan masih bertahan di atas EMA 90 yaitu di atas 2150, menurut saya pergerakan PTBA ada di rank 2150 hingga 2320 untuk besok di tanggal 9 September. Tetapi jika mengalami breakdown dari EMA 90 yaitu breakdown dari 2150, ada potensi untuk koreksi di angka 2210 yaitu di EMA 21. Menurut saya seperti itu untuk saham PTBA besok di tanggal 9 September 2021. Selanjutnya yaitu saham Bukalapak. Hari ini closing di angka 845, closing di bawah EMA 21. EMA 21 di angka 915. Dan
Penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross ya. Sinyal garis warna biru stokastik RSI sudah memotong sinyal garis stokastik RSI warna orange. Jika saya menggunakan Fibonacci retracement, oke. Menurut saya untuk besok saham buka jika tidak mampu breakout dari 850 atau bertahan di atas 850, menurut saya buka akan ada potensi koreksi yaitu di rasio Fibonacci 0,786, yaitu di angka 815 ada potensi menyentuh ke situ. Tetapi jika besok mampu breakout dari 850 dan kemudian bertahan di atas 850, menurut saya buka pergerakannya ada potensi di range 850 hingga 875 untuk besok di tanggal 9 September 2021. Ya, untuk buka menurut saya seperti itu besok. Selanjutnya yaitu saham PPRO. PP Property Tbk. Hari ini closing di angka 71 mengalami penurunan, tetapi masih di atas EMA 21 yaitu di atas 70. Dan penurunan hari ini tidak disertai dengan penjualan atau volume penjualan yang meningkat dibanding sebelumnya. Dilihat dari stokastik RSI sudah mengalami dead cross ya, garis biru memotong ke bawah garis orange stokastik RSI. Menurut saya untuk saham PPRO masih berada di range area sideways-nya, yaitu di angka 66 hingga 76. Selama tidak mampu breakout dari 76 atau closing breakout dari 76, menurut saya pergerakan dari PPRO masih akan berada di area sideways, yaitu di angka 66 hingga 76. Indikasi tidak baiknya adalah jika PPRO mengalami closing breakdown dari 66. Karena ini 66 merupakan support terkuat menurut saya. Dan indikasi baiknya adalah jika PPRO mampu mengalami closing breakout dari 76. Ya, karena ada potensi kenaikan terdekatnya yaitu di resistance terdekat di angka 80 hingga 81. Menurut saya seperti itu untuk saham PPRO. Selanjutnya yaitu saham agro. Bank Rakyat Indonesia, Agroniaga Tbk. Oke, hari ini closing di angka 2170. Mengalami breakdown dari area demand. Area demand yaitu di angka 2180 hingga 2280. Hari ini closing breakdown ya. Closing breakdown dari area demand. Dan penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross ya. Untuk besok menurut saya adalah saham agro. Jika besok tidak mampu kembali breakout dari 2190, tidak mampu breakout dan bertahan di atas 2190, agro ada potensi untuk koreksi terdekatnya yaitu di angka 2100 untuk besok. Tetapi jika besok mampu breakout dari 2190 dan bertahan di angka tersebut, maka ada potensi pergerakan agro kembali di range demand yaitu di 2180 hingga 2280 untuk besok. Menurut saya seperti itu untuk saham agro. Selanjutnya yaitu saham BBRI. BBRI hari ini closing di angka 3.730.
Penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang meningkat serta closing breakdown dari EMA 21. Dan stokastik RSI-nya terindikasi akan mengalami dead cross ya, akan menukik ke bawah. Di video pada sebelumnya BBRI sudah pernah saya ulas, BBRI akan masih berada di rank area sideways ini, yaitu di rank 3.700 hingga 4.030 ya. Jika belum mampu breakout dari resistance trendline downtrendnya ini. Sebentar saya perbaiki. BBRI sedang downtrend. Jika belum mampu breakout dari resistance trendline downtrendnya ini, menurut saya BBRI akan masih mengalami sideways di rank angka 3.700 hingga 4.030. Indikasi tidak baiknya adalah BBRI jika mengalami closing breakdown dari 3.700, maka ada potensi untuk turun ya, untuk turun terdekatnya yaitu bisa ke angka 3.680 hingga 3.600 jika mengalami breakdown atau closing breakdown dari 3.700. Tetapi jika tidak mengalami closing breakdown dari 3.700, menurut saya pergerakan dari BBRI masih akan sideways di rank ini. Oke, menurut saya seperti itu untuk besok. Selanjutnya yaitu saham Era Jaya Swasembada Tbk. Hari ini closing di angka 580, closing di bawah EMA 21 dan EMA 90, serta terlihat ini EMA 21 mengalami dead cross ya, memotong ke bawah EMA 90. Oke, untuk Era menurut saya besok jika tidak mampu bertahan di 580, maka ada potensi pergerakan dari Era ini akan koreksi, akan turun terdekatnya di 570 hingga 560. Jika tidak mampu bertahan di area 580, karena ini merupakan area supply ya, area supply. Jika tidak bertahan maka akan mengalami turun. Tetapi jika mampu bertahan di atas atau di 580, pergerakan dari Era masih akan berkutat di rank supply yaitu di angka 580 hingga 605. Stokastik RSI-nya terindikasi akan mengalami jenuh beli. Maka menurut saya seperti itu untuk saham Era besok ya. Oke, selanjutnya yaitu saham MEDC, Medco Energi Internasional Tbk. Hari ini closing di angka 480, mengalami penurunan disertai dengan volume penjualan yang meningkat dibanding satu hari sebelumnya. Sudah mengalami jenuh beli menurut saya, dan disertai ada indikasi mengalami dead cross ya pada posisi jenuh beli. Untuk besok menurut saya untuk saham MEDC adalah jika MEDC tidak mampu kembali breakout dari EMA 21, yaitu breakout kembali dari 490, maka pergerakan MEDC ada potensi untuk turun terdekatnya yaitu di angka 470 hingga 474. Tetapi jika MEDC besok mampu kembali breakout dan bertahan di atas 490, ada potensi pergerakan MEDC bergerak di rank 490 hingga 510. Indikasi baiknya jika mampu breakout dari 510, ada potensi untuk naik kembali di angka 520. Dan dilihat MEDC ini sebenarnya sudah
patah ya, tren uptrendnya sudah patah menurut saya. Oh sebentar, saya coba lihat. Oh belum. Sudah kembali ya, waktu itu sudah patah terus kembali lagi memasuki channel uptrendnya. Oke. Menurut saya seperti itu untuk saham MEDC besok. Selanjutnya yaitu saham IPCM. Saham IPCM Jasa Armada Indonesia Tbk. Hari ini closing di angka 386, tepat di EMA 21-nya. Ya, dilihat dari stokastik RS-nya sudah mengalami dead cross ya, sudah mengalami dead cross dan menukik ke bawah dua sinyal stokastik RSI, serta hari ini volume penjualan meningkat ya, sehingga harganya turun. Untuk besok menurut saya adalah jika IPCM ini tidak mampu bertahan di 386, maka ada potensi pergerakan dari IPCM ini akan koreksi, terdekatnya yaitu di 380 dan bisa saja terdalamnya yaitu di angka 370. Karena di sini ada gap yang belum ditutup. Ya, ada gap yang belum ditutup. Tetapi jika besok mampu bertahan di atas 386, ada potensi IPCM akan bergerak naik, terdekatnya yaitu di angka 396. Di rasio Fibonacci 0,618, tepatnya di angka 396 untuk besok menurut saya. Selanjutnya yaitu saham Aldo. Saham Aldo hari ini closing di angka 710 tepat di support ya, yang mana ini sebelumnya adalah garis kuning ini 710 ini sebelumnya adalah resisten, tapi hari ini closing menjadi tepat di supportnya. Dan stokastik RSI-nya mengalami dead cross, menukik ke bawah, serta volume penjualan hari ini meningkat dibanding 2 hari sebelumnya. Jika besok tidak bertahan di atas 710 dan 705 merupakan EMA 90. Jika besok tidak mampu bertahan di atas 705 hingga 710, pergerakan Aldo ada potensi koreksi hingga terdekatnya yaitu di 675. Di 685 hingga 675. Jika tidak bertahan di atas EMA 90 dan 710. Tetapi jika bertahan di atas 710, ada potensi pergerakan dari Aldo akan naik, terdekatnya yaitu di 740. Terdekatnya untuk besok ada potensi ke 740 jika bertahan di atas 710. Oke, menurut saya seperti itu untuk saham Aldo besok. Selanjutnya yaitu saham TOWR. TOWR hari ini closing di angka 1320 di bawah EMA 21 breakdown ya. Hari ini pula closing breakdown di bawah rasio Fibonacci 0,236. Di sini ada gap up kecil yang belum ditutup. Jika besok tidak mampu kembali breakout dari 1330, ada potensi pergerakan TOWR adalah menutup gap, yaitu ada potensi koreksi hingga ke 1300. Terdekatnya bisa koreksi ke 1300. Tetapi jika mampu breakout kembali dari 1330, ada potensi pergerakan TOWR akan naik, terdekatnya yaitu di angka 1355. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah menukik ke bawah dan dead cross. Oke, menurut saya seperti itu untuk saham TOWR. Selanjutnya yaitu saham CASH, CASH. Oke, hari ini mengalami penurunan ya, di angka closingnya di angka 138. Penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang signifikan ya. Dilihat dari
Sebentar. Ini masih downtrend ya, masih downtrend. Stokastik RSI-nya sudah jenuh jual sebenarnya, sudah jenuh jual. Stokastik RSI sudah jenuh jual. Oke. Untuk besok menurut saya untuk saham CASH ini, case ini adalah jika mampu kembali breakout dari support trendline downtrendnya ini atau garis kuningnya ini, atau mampu breakout dari 145, ada potensi pergerakan CASH ini akan kembali up, akan kembali naik terdekatnya di 152 hingga 159 ya, jika mampu kembali breakout bekas resistance trendline downtrendnya ini, breakout dari 145. Tetapi jika besok tidak mampu bertahan di atas 137, ada potensi untuk turun. Ya, untuk turun. Itu untuk saham CASH menurut saya ya. Dilihat dari stokastik RS-nya sebenarnya sudah jenuh jual. Kemungkinan ada potensi untuk kembali ya reversal, minimal reversal ke 145 ya. Tetapi sangat indikasi tidak baik jika breakdown dari 137 untuk saham CASH. Selanjutnya yaitu saham real sebentar. Repower Asia Indonesia Tbk. Hari ini closing di angka 109 mengalami penurunan disertai dengan volume penjualan yang meningkat dibanding satu hari sebelumnya. Stokastik RSI sudah jenuh jual dan terindikasi akan golden cross ya, terindikasi akan golden cross. Menurut saya untuk besok jika akan terkoreksi, pergerakan koreksi menurut saya untuk saham real ini adalah di rank angka 103 hingga 109 ya, jika mampu bertahan di atas 103 koreksinya. Tetapi jika besok mampu breakout dari 116 merupakan indikasi yang baik karena ada potensi untuk up terdekatnya yaitu di 128 ya. Kalau real ini tidak mampu bertahan, misalnya dia breakout dari 116 kemudian tidak bertahan di 116, pergerakannya menurut saya ada di rank 103 hingga 116 setway kecilnya ya, di area sini. Kemudian jika saya buat di sini garis trendline ini terindikasi menurut saya ya, terindikasi akan membentuk pola bullish pennant ya. Terindikasi akan membentuk pola bullish pennant. Sebentar. Indikasi baiknya adalah mampu breakout dari 116 ya dan bertahan di atas 116. Ada potensi up hingga ke 137 ya. Indikasi baiknya itu jika breakout dari 116 dan bertahan di atas 116 disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Tetapi jika mengalami breakdown dari support trendline-nya ini garis kuning ini, ya menurut saya bullish pennant-nya gagal karena support trendline-nya di breakdown atau closing dalam keadaan breakdown. Menurut saya seperti itu untuk saham real. Selanjutnya yaitu saham Mayor ya, Mayor Mayor Indah Tbk. Selanjutnya untuk saham ini sudah breakout dari setway kecilnya. Setway kecilnya ada di rank 2150 hingga 2250. Hari ini sebenarnya sudah sejak kemarin di breakout ya area setway-nya di tanggal 7 September dan hari ini sempat di breakdown kembali dan kembali breakout closingnya yaitu di angka 2270. Stokastik RSI-nya sudah jenuh beli ya. Untuk besok menurut saya adalah jika memang ada potensi, jika memang besok mampu breakout dari 2290, menurut saya ada potensi pergerakan Mayora ini ada
potensi ke 2340. Tetapi di sini merupakan area supply ya, di sini merupakan area supply. Jika besok ini disentuh, kemungkinan akan terjadi penurunan. Karena apa? Ada tekanan jual di area supply ini. Di range angka 2300 hingga 2340. Jika besok memang marketnya mendukung untuk up, tetapi ada indikasi di sini akan mengalami tekanan jual ya. Intinya adalah jika Mayora ini masih bertahan di atas 2250, pergerakan dari Mayora ada di rank 2250 hingga 2300. Tetapi jika tidak bertahan di 2250, ada potensi Mayora bergerak kembali di area situasinya ini. Menurut saya seperti itu. Kalau dilihat dari volumenya, besok ada potensi untuk up ya. Dilihat dari volume, besok ada potensi untuk up, terdekatnya di area di sini 2300 di area supply sini. Tapi perlu hati-hati karena di sini ada area supply yang menurut saya tebal, maka ada indikasi akan adanya tekanan jual. Oke, selanjutnya yaitu saham MGLV. Saham MGLV. Panca Anugrah Wisesa Tbk. Hari ini closing dengan mengalami gap ARB, tidak ARB ya, sebentar. Closing di angka 144. Untuk besok dan dilihat dari stokastik RSI-nya menukik ke bawah ya. Sudah jenuh jual, jenuh beli sebelumnya. Untuk besok menurut saya seperti ini untuk saham MGLV. Ini merupakan support sebelumnya ya. 144 ini merupakan support sebelumnya. Jika besok mampu bertahan di 144, menurut saya untuk saham MGLV ini ada potensi untuk up hingga ke 153 atau kemungkinan bisa menutup gap di sini ya di 160 jika mampu bertahan di 144. Tetapi jika besok tidak bertahan di 144, kemungkinan ada koreksi ke 139 dan bisa saja ke 136, yaitu di EMA 21. Ya, teman-teman bisa buat trading plan sendiri. Kalau dari sini ke sini kira-kira berapa persen? Sebentar. Oke, lumayan minusnya sekitar 5% lebih jika memang ingin buy di angka 144. Ya, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan kesiapan masing-masing. Jika memang ingin masuk di MGLV, menurut saya ada potensi kerugian 5% jika ingin masuk di angka 144. Tetapi rewardnya kalau memang besok berhasil up, ada potensi terdekatnya ada potensi 6%, dan memang jika ingin menutup gap ada potensi ke up hingga 10% ya. Oke, itu tergantung dengan kesiapan masing-masing ya, dan sesuaikan dengan sistem trading masing-masing baiknya seperti apa. Menurut saya seperti itu. MGLV jika mampu bertahan di 144 ada potensi untuk up hingga ke 153 terdekatnya. Ya, dan jika tidak bertahan di 144 ada potensi turun terdekatnya di 139. Menurut saya seperti itu untuk saham MGLV. 144 merupakan support. Ya. Selanjutnya yaitu saham PNBS. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Oke, kalau tidak salah saya ini pernah share di grup saya, di grup WA kalau tidak salah. Menurut saya ini adalah bearish pennant ya. Karena apa? Diawali dengan terjadinya penurunan. Kemudian hari ini breakdown dari support sebentar saya perbaiki. Hari ini mengalami penurunan ya. Di breakdown support dari bearish pennantnya ini dijebol di breakdown
hari ini, dan dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross ya. Maka menurut saya untuk PNBS, ini ada potensi bearish pennant ya, bearish pennant ada potensi jika besok tidak mampu kembali breakout. Catatan ya, jika besok tidak mampu kembali breakout dari 110, ada potensi koreksi PNBS terdekatnya yaitu selanjutnya di 102 hingga 199 dengan catatan tidak mampu breakout dari 110. Tetapi jika besok mampu breakout dari 110, ada potensi pergerakan dari PNBS up hingga ke 115 terdekatnya. Menurut saya seperti itu untuk saham PNBS. Selanjutnya yaitu saham TGRA. Saham TGRA hari ini closing di angka 99, mengalami penurunan. Stokastik RSI-nya sudah menyentuh dari stok SRI-nya, sinyal birunya sudah menyentuh sinyal oranye ya. Untuk besok ini menurut saya ada potensi untuk membentuk pola bullish pennant ya, dengan syarat tidak closing breakdown dari support garis kuning ini ya, support rendahnya nih. Jika mampu breakout dari 102, apalagi closing breakout dari 102, menurut saya ada potensi untuk up TGRA ke 108 hingga 110 dengan syarat breakout dari 102. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari 98 EMA 21, menurut saya ada potensi untuk koreksi ya, terturun ya, terdekatnya di 94 hingga 92. Dilihat dari stokastik RSI-nya masih menunggu konfirmasi apakah akan terjadi dead cross atau tidak, besok bisa kita lihat ya. Menurut saya seperti itu untuk saham TGRA. Selanjutnya yaitu saham Zinc, ZINC. Kapuas Primacold Tbk. Closing hari ini di angka 130. Ini kotak ini di angka 123 hingga 133. Ini menurut saya adalah area demand yang menurut saya kuat ya. Menurut saya kuat. Jika zinc ini nantinya mengalami closing breakdown dari 123, itu indikasi yang tidak baik menurut saya, karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tetapi jika tidak mengalami closing breakdown dari 123, pergerakan zinc masih akan berada di area demand ini di 123 hingga 133. Tetapi jika zinc ini mampu breakout dari 133, breakout dari area demand ini, menurut saya pergerakan zinc ada indikasi baik, yaitu potensi up terdekatnya di 137 hingga di EMA 90, yaitu di 140. Ya, stokastik RSI-nya belum terindikasi akan dead cross, masih menjulang ke atas ya. Menurut saya seperti itu untuk saham zinc. Selanjutnya yaitu saham yang terakhir, yaitu saham Main. Saham Malindo Feedmill Tbk. Hari ini closing di angka 750, mengalami penurunan. Dilihat dari stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas. Untuk besok menurut saya adalah saham zinc. Oh maaf, saham Main ya, bukan saham zinc. Saham Main. Untuk besok menurut saya untuk saham Main
Jika kembali mampu breakout dari 760, yaitu breakout dari EMA 90, breakout dari 760, ada potensi pergerakan main akan bergerak di rank 760 hingga 770 terdekatnya. Tetapi jika tidak mampu breakout dari 760, pergerakan dari main ini yaitu di 755 hingga 745. Indikasi tidak baiknya adalah jika breakdown dari 745, ya, karena akan ada potensi untuk lanjut turun. Namun jika dilihat dari stokastik RSI-nya, pergerakan dari main ini ada potensi masih bergerak di rank 755 hingga 770. Ya, menurut saya seperti itu untuk saham main. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Demikian analisa teknikal 20 saham. Terima kasih telah berkenan menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silakan bergabung di grup WA dan atau grup Telegram saya. Link grup saya cantumkan pada deskripsi video ini. Dan jika berkenan, izinkan jari teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, kemudian mengaktifkan tombol lonceng agar kedepannya teman-teman bisa tahu update dari analisa teknikal saham yang akan saya posting di channel YouTube ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa besok di video selanjutnya. Terima kasih.